Orang bilang aku adalah definisi sempurna dari seorang introvert, atau mungkin mereka menyebutnya antisosial. Aku lebih memilih keheningan dinding kamar daripada riuh rendah percakapan basa-basi di kafe pusat kota. Bagi banyak orang, rumah adalah sekedar tempat singgah untuk tidur. Tapi bagiku, rumah adalah benteng. Namun jujur saja, ada masa di mana benteng ini terasa seperti penjara. Aku mencintai kesendirian, tetapi aku membenci kekosongan yang datang bersamanya. Rasanya seperti ada lubang besar di dada yang tidak bisa ditambal oleh maraton film, buku-buku motivasi, atau scroll media sosial tanpa henti. Aku di rumah, tapi jiwaku entah tersesat di mana, mencari-cari makna kenapa aku diciptakan, jika hanya untuk merasa sepi seperti ini. Malam itu, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Keheningan begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Di momen itulah, sebuah pertanyaan menampar kesadaranku. Sampai kapan? Aku teringat sebuah kalimat yang pernah kubaca dari lembaran-lembaran tua yang terselip di rak bukuku. Lembaran tentang bagaimana membangun fondasi jiwa yang kokoh. Dulu aku mengabaikannya. Aku merasa hidupku baik-baik saja dengan pencapaian duniawi yang kutumpuk. Tapi malam itu, semua harta dan kenyamanan di kamar ini terasa tidak berarti. Aku sadar, aku sedang mengalami krisis nafsiyah, sebuah kekeringan mental dan spiritual yang parah. Aku telah memberi makan tubuhku dengan kemewahan, tapi membiarkan ruhku kelaparan hingga nyaris mati. Aku mulai membuka kembali catatan-catatan tentang pilar-pilar pengukuh jiwa itu. Tanpa sadar, air mata menetes. Bukan tangisan cengeng karena putus cinta atau gagal bisnis, tapi tangisan aneh yang menyesakkan dada. Tangisan penyesalan. Ternyata selama ini aku sibuk mengejar validasi manusia yang tidak peduli padaku dan melupakan satu-satunya zat yang selalu menungguku kembali. Aku membaca tentang konsep bersegera. Bagaimana orang-orang terdahulu tidak pernah menunda sedetik pun untuk kebaikan. Bahkan, ada yang membuang kurma di tangannya hanya untuk menjemput surga. Sementara aku menunda sujudku hanya untuk menyelesaikan satu episode serial TV. Betapa hinanya prioritasku selama ini. Perlahan, aku mencoba merangkak kembali. Hal pertama yang kulakukan adalah mengambil wudhu di tengah malam yang dingin. Air itu menyentuh kulitku, seolah membilas debu-debu kelalaian yang menempel bertahun-tahun. Saat keningku menyentuh sajadah, ada rasa rindu yang meledak. Ya Allah, aku pulang, bisikku lirih. Aku teringat pembahasan tentang rasa takut dan harap. Selama ini aku hidup tanpa rasa takut akan hisab, seolah-olah aku akan hidup selamanya. Ketakutan yang muncul malam itu bukan ketakutan yang membuat lari, tapi ketakutan yang membuatku ingin mendekat, memohon perlindungan dari azabnya yang pedih, sekaligus mengharap rahmatnya yang seluas langit dan bumi. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan melawan diriku sendiri. Mengubah kebiasaan itu sakit. Rasanya berat sekali memaksakan diri membaca Al-Quran yang sudah berdebu itu. Lidahku kaku, terbata-bata, persis seperti yang digambarkan dalam kitab itu tentang orang yang kesulitan membaca, namun tetap berusaha. Tapi, disitulah letak keajaibannya. Setiap huruf yang kubaca, meski tertatih, terasa seperti tetesan air hujan di tanah tandus. Aku mulai paham kenapa memelihara Al-Quran menjadi salah satu pilar utama kekuatan jiwa. Ia bukan sekadar bacaan, ia adalah surat cinta dari langit yang selama ini kukabaikan. Padahal di dalamnya ada peta jalan untuk keluar dari kegelapan yang kualami. Transisi ini juga memaksaku mengevaluasi hubungan sosialku. Dulu aku berteman dengan siapa saja yang asik diajak tertawa. Tapi saat aku mulai berubah, mereka menjauh. Kamu jadi kaku banget sekarang, sindir mereka. Awalnya sakit, aku merasa semakin terisolasi di dalam kamarku.
Tapi kemudian aku merenungi konsep cinta dan benci karena Allah, bahwa ikatan terkuat bukanlah ikatan darah atau hobi, melainkan ikatan akidah. Aku mulai menyadari bahwa kesendirianku di rumah ini justru menyelamatkanku dari lingkungan yang toksik. Aku belajar bahwa lebih baik sendirian bersama Allah daripada berada di tengah keramaian yang melalaikan. Dalam kesendirian itu, aku menemukan makna baru tentang rumah. Rumah bagiku bukan lagi tempat persembunyian dari dunia, melainkan mihrab tempatku menempa diri. Aku belajar tentang sabar dan ridho. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencanaku. Ada kegagalan, ada kehilangan, ada sakit hati. Dulu aku akan mengeluh dan menyalahkan takdir. Tapi panduan itu mengajarkanku bahwa setiap duri yang menusuk kaki seorang mukmin pun adalah penggugur dosa. Betapa indahnya konsep itu. Bahwa rasa sakitku, kesepianku, air mataku, jika ku terima dengan ridho, ia berubah menjadi emas di timbangan amal. Itu membuat beban di pundakku terasa jauh lebih ringan. Aku juga mulai mempraktikkan zikir dan doa secara intensif. Bukan sekedar qomat kamit di lisan, tapi zikir yang menggetarkan hati. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Dulu aku pikir itu klise. Ternyata aku yang bodoh karena tidak pernah mencobanya dengan sungguh-sungguh. Ketika kecemasan menyerang, kecemasan khas introvert yang overthinking tentang masa depan, aku segera mengambil tasbih. Dan ajaibnya, badai di kepalaku mereda. Ketenangan itu nyata, kawan. Ia bukan sugesti. Ia adalah janji Allah yang pasti ditepati bagi siapa saja yang mengetuk pintunya. Ada satu fase di mana aku merasa sangat lelah. Rasanya ingin menyerah dan kembali menjadi diriku yang lama, yang santai dan tidak peduli aturan. Kenapa harus seberat ini sih mau jadi baik? Keluhku. Tapi kemudian aku teringat kisah-kisah para sahabat Nabi yang pengorbanannya jauh lebih gila. Mereka kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa demi mempertahankan nafsiyah mereka. Aku hanya diminta menahan nafsu dan sedikit meluangkan waktu. Dan aku masih mengeluh, malu rasanya. Aku sadar, konsistensi atau istiqomah adalah kunci. Jatuh itu biasa, tapi bangkit lagi itu wajib. Aku tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena putus asa adalah sifat orang kafir. Perlahan namun pasti, orientasi hidupku bergeser. Dulu, sukses bagiku adalah punya banyak uang, dikenal orang dan bisa pamer di media sosial. Sekarang, sukses adalah ketika aku bisa bangun sepertiga malam terakhir tanpa alarm. Sukses adalah ketika aku bisa menahan amarah saat diprovokasi. Sukses adalah ketika aku bisa mencintai saudaraku seperti mencintai diriku sendiri. Mendoakan mereka diam-diam tanpa mereka tahu. Aku menyadari bahwa psikologi orang yang suka di rumah sepertiku sebenarnya punya potensi besar. Kami punya waktu lebih banyak untuk tafakur, untuk merenung, untuk membangun dialog intim dengan Sang Pencipta tanpa gangguan kebisingan dunia. Hubunganku dengan orang tua pun membaik. Dulu aku sering mengabaikan mereka karena sibuk dengan duniaku sendiri di dalam kamar. Tapi panduan itu mengingatkan keras tentang birrul walidain, bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua. Aku mulai keluar kamar bukan untuk keluyuran, tapi untuk sekadar duduk menemani ibu menonton TV atau mendengarkan cerita bapa yang diulang-ulang. Melihat senyum mereka, aku merasakan kebahagiaan yang tidak pernah kudapatkan dari ribuan likes di Instagram. Ternyata, memperbaiki hubungan dengan Allah otomatis memperbaiki hubungan dengan manusia. Kini aku memandang kematian dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai akhir yang menakutkan, tapi sebagai gerbang pertemuan dengan kekasih tertinggi. Aku teringat bab tentang merindukan surga. Dulu surga terasa seperti dongeng jauh. Sekarang ia menjadi tujuan nyata. Setiap kali aku malas, aku membayangkan. Apakah amalanku yang secuil ini cukup untuk membeli tiket masuk ke sana?
Itu memacu adrenalin spiritualku. Aku ingin bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan lagi berlomba dalam kemewahan yang fana. Teman-teman, menjadi aku yang baru ini tidaklah mudah. Aku masih sering terpeleset. Aku masih manusia biasa yang kadang imannya naik turun. Tapi bedanya, sekarang aku tahu jalan pulang. Aku punya pegangan, pilar-pilar yang mengokohkan jiwaku agar tidak ambruk diterpa badai zaman. Aku tetaplah orang yang suka diam di rumah, tapi kini kediamanku berisi zikir, dan rumahku adalah benteng keimanan. Aku tidak lagi merasa sepi, karena aku tahu Allah selalu bersamaku, lebih dekat dari urat leherku. Jika kamu yang menonton ini merasakan kekosongan yang sama, atau merasa lelah dengan kepalsuan dunia, mungkin ini saatnya kamu juga pulang. Jangan tunggu nanti, karena nanti belum tentu milik kita. Mulailah dari langkah kecil, wudu, sujud, dan curahkan segalanya padanya. Percayalah, ketenangan yang kamu cari tidak ada di luar sana. Ia ada di sini, dalam kedekatanmu dengan Sang Pencipta. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke temanmu yang mungkin sedang butuh penguat, dan subscribe untuk perjalanan-perjalanan jiwa selanjutnya. Sampai jumpa di kisah inspirasi berikutnya. Assalamualaikum.